Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, hari ini kita akan memulai rangkaian acara yang terakhir dari Blended Learning Dokter Layanan Primer yang dimana akan menggabungkan antara minggu keempat dan minggu kelima. Di sini kita akan lebih membahas kalau minggu keempatnya adalah meninjau kesenjangan fasilitas sarana dan prasarana yang terdapat di layanan primer dengan kebutuhan pelayanan yang berkualitas. Dan untuk minggu kelima adalah untuk rangkuman tinjauan kesenjangan pembangunan sistem kesehatan dan sistem pendidikan kedokteran dengan realita yang menekankan pentingnya kebutuhan dokter layanan primer yang berkualitas dan bertaraf internasional, sistem rujukan yang sesuai dengan kondisi masyarakat, serta pemenuhan fasilitas di layanan primer untuk terciptanya layanan primer yang berkualitas tinggi. Ya, bersama kami sudah ada Dr. Wahyudi nanti yang akan memberikan materi dan juga akan memimpin jalannya diskusi. Diskusi hari ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam dan semoga dapat dimanfaatkan dengan baik. Langsung saja waktu dan tempat kami berikan ke Dr. Wahyudi. Monggo, Bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Bapak Ibu sekalian, kolega dan keluarga. Ya, kami mencoba untuk selain merangkum, kita mencoba mendialogkan segala hal yang terkait dengan 4 kali kita bertemu, dan kita berharap nanti akan ada semacam pemahaman yang lebih jelas terkait dengan apa yang kita diskusikan dengan dokter layanan primer. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, untuk yang poin hari ini adalah terkait dengan fasilitas layanan sekaligus fasilitas pendidikan atau wahana pendidikan. Masalah di hari ini kita melihat sejauh mana kesiapan fasilitas sarana prasarana di layanan primer dengan kebutuhan pelayanan berkualitas, sekaligus di situ sebagai juga wahana untuk pendidikan kedokteran. Mungkin pertanyaan yang dari kita semua, kita punya problem luas, problem banyak di berbagai penjuru di Indonesia, terutama yang terkait dengan pelayanan yang ada di daerah istilahnya daerah perbatasan maupun daerah pulau jauh gitu, antar pulau dan sebagainya. Nah, ini jadi hal yang sementara di lain pihak di pendidikan juga ada kebutuhan juga untuk pengelolaan bagaimana kegiatan pendidikan di kedokteran itu juga bisa attach dengan berbagai masalah yang ada. Nah, ini menjadi PR bagi kita. Ternyata dua kesenjangan yang ada itu seharusnya kalau itu dipadukan mungkin bisa saling mengisi, sampai sekarang belum bisa terpadu, sehingga apa yang istilahnya kesenjangan dokter di daerah remote terjadi, sementara untuk pendidikan berkelanjutan di sentra pendidikan itu masih belum optimal karena tidak menjangkau di daerah yang remote atau dokter-dokter yang jauh dari sentra pendidikan. Ini kira-kira mungkin poin yang kita diskusikan hari ini. Ya, monggo Bapak Ibu sekalian, ini kita coba dipersilahkan siapa yang bisa kita. Ya, terima kasih Dr. Wahyudi. Monggo mungkin untuk Ibu Sulfi Santina kalau ya, ingin memberikan tanggapan. Ya, di mana di sini tidak ada, dan ada wahana di RS pendidikan, kemudian resiprokal atau istilahnya dua-duanya bisa, dokter kita bisa praktek di sana dan dokter di sana bisa praktek di sini asal itu. Terus kemudian administrasi, izin STR, STP dan sebagainya.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari poin ketiga, itu dokter Indonesia boleh praktik di negaranya. Nah, poin ini sebetulnya mengandung unsur kesenjangan di mana mereka bisa praktek di sini, kita tidak bisa praktek di sana karena kompetensi yang diharapkan berbeda. Inilah satu poin yang dimana dokter layanan primer itu kita harapkan sesegera mungkin bisa dibangun, dibentuk, dididik dan dikembangkan oleh kita sendiri, dan kemungkinan kalau di poin ketiga ini bisa kita lakukan, misalnya ada beberapa negara ASEAN yang ada itu ternyata bisa bekerja di negara-negara maju dan sebagainya karena konsep pendidikannya bisa sama dan sebagainya. Nah, ini mungkin diskusi kita bagaimana kita sesegera mungkin untuk mulai. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Wahyudi. Pembahasan tadi dari tugas yang sudah dikirimkan oleh dari Atma Jaya. Ada pengumpulan tugas dari FK Unika Atma Jaya. Ini kita bahas dari yang dari minggu pertama, Dr. Wahyudi. Dari minggu pertama ini dengan waktu itu minggu pertama topiknya atau pertanyaan yang akan dibahas adalah apakah perbedaan undergraduate medical education dengan lulusan graduate medical education di bidang layanan primer. Jadi bedanya dokter umum sekarang ya dengan GP spesialis layanan primer seperti apa. Di sini mereka dari FK Unika Atma Jaya mengatakan bahwa undergraduate medical education merupakan koas, dan dokter layanan primer adalah dokter layanan yang sudah kompeten dan segala tindakan yang diambil untuk melayani pasien menjadi tanggung jawabnya sendiri. Mungkin bisa agak dijelaskan Dr. Wahyudi perbedaan antara undergraduate medical education dengan graduate medical education atau GP specialist. Terima kasih Dr. Ana. Jadi kalau kita lihat ada perbedaannya, mungkin ada, kalau kita bisa pilah itu ada kemungkinan ada dilihat dari aspek yang pertama, aspek bagaimana mengelola kasus itu yang pertama, aspek dari person atau pasien sendiri, kemudian aspek dokternya, aspek sistem, kemudian aspek sarana prasarana yang ada. Nah, kalau itu yang undergraduate education adalah intinya nanti fresh graduate dokter yang memang lulus dengan konsep bahwa yang bersangkutan itu dididik dengan kurikulum yang sudah ada atau baku di perguruan tinggi, di mana lulus menjadi dokter di situ. Kemudian yang postgraduate, nah itu mestinya adalah dididik di postgraduate yang ada di perguruan tinggi yang ada. Jadi ada aspeknya adalah legalitas kalau kita lihat dari sistem pendidikan. Terus kemudian mengenai konten, kalau kita lihat konten, sebetulnya mengelola penyakit itu berbasis pada kemampuan mengelolanya itu dari hulu hingga hilir. Jadi kalau kita lihat yang namanya hulu dan hilirnya itu, ini kalau ilmu-ilmu yang sementara ini di undergraduate itu lebih banyak pada fokus kepada cure yang ada di situ. Kalau di postgraduate diharapkan nanti memang bisa mengelola bahkan mencegah kemungkinan terjadinya kasus-kasus itu. Ya, jadi aspeknya kalau di postgraduate itu mulai dari kontak pertama pun sudah memikirkan bagaimana community itu diturunkan mengenai kasus tersebut, karena kita akan melihat gambaran individu itu di ranah community maupun di keluarga yang ada. Jadi ini konsep yang istilahnya dalam bahasa sederhana bahwa kita bisa hanya dengan satu kasus itu ya kita bisa melakukan berbagai hal yang ke depan itu, atau istilahnya tidak hanya mengobati tetapi kita melakukan prevensinya, promotifnya, edukasi dan sebagainya
itu di ranah individu, keluarga, dan masyarakat itu sangat kuat di situ. Dan itu kelihatannya di perguruan tinggi, di undergraduate itu sedikit, hanya sedikit yang diajarkan. Lebih pada basic komunikasi, bagaimana komunikasi dengan person dan sebagainya, bagaimana kita melakukan prosedur-prosedur yang ada dan sebagainya. Tetapi di aspek mengintegrasikan berbagai hal yang ada inilah sebetulnya wacana di undergraduate. Lalu kemudian yang bagaimana kita mensikapi misalnya satu kasus terkait dengan kasus DM atau kasus stroke dan sebagainya. Posisi untuk rehabilitasi itu karena waktu yang di perguruan di aspek misalnya pasien tersebut dikelola di rumah sakit, bagaimana kita berdialog dengan dokter spesialis di hospital terkait dengan kepentingan safety-nya pasien dan kepentingan pasien yang ada di situ merupakan suatu wacana suatu keterampilan sendiri yang harus terlatih di situ sampai ke rehabilitasi yang ada. Rehabilitasi yang bagaimana yang sesuai dan rujukan yang mana yang bisa terkini dengan jurnal-jurnal apa yang bisa dibangun dengan pengalaman-pengalaman apa yang bisa yang dianggap efisien dan sebagainya itu bisa dipadukan sehingga pekerjaannya lebih banyak aspek ke GP spesialis itu sebetulnya pendalaman di aspek bagaimana mengelola individu sakit itu atau kasus-kasus individu itu dilihat dari aspek individu, keluarga, masyarakatnya dan dilihat dari continuity pelayanan yang berkelanjutannya sama aspek metode komprehensif dan metode holistiknya itu dikembangkan. Saya kira mungkin itu. Mungkin saya rangkum dari pertemuan yang minggu pertama, koreksi Dr. Walidi apabila ada kesalahan. Jadi waktu saat minggu pertama oleh dengan Dr. Mora Claranita memang sudah dibedakan antara apa yang dimaksud dengan undergraduate medical education dengan graduate medical education di bidang layanan primer yang adalah spesialis dokter layanan primer atau spesialis dokter keluarga. Jadi dokter umum yang ada di Indonesia sekarang ini adalah lulusan undergraduate medical education. Mereka mungkin tanggapan dari FK Unika Atmajaya ini mengatakan bahwa undergraduate medical education itu setingkat koas, itu bukan. Sesungguhnya dokter umum yang ada saat ini setelah lulus S1 atau fresh graduate dari kedokteran dengan menyandang gelar dokter itu baru mengenyam pendidikan undergraduate atau undergraduate medical education tadi. Sedangkan untuk menjadi dokter layanan primer harus mengenyam pendidikan postgraduate atau graduate medical education. Mungkin dari minggu pertama waktu itu terangkumnya seperti itu dan bagaimana bedanya bahwa undergraduate medical education dalam piramida Miller pendidikan kedokteran mereka baru bisa sampai shows how, belum sampai tahap DAS atau tahap paling atas. Itulah mengapa dokter umum di Indonesia ini sehingga menjadi tidak setara dengan dokter layanan primer atau dokter keluarga di luar negeri atau secara internasional karena pendidikannya terpotong belum sampai tadi aspek DAS di tingkatan paling atas piramida Miller. Mungkin itu juga sedikit menanggapi jawaban dari FK Unika Atmajaya. Ya, mungkin satu kalimat yang penting bahwa DAS yang ada di untuk dokter layanan primer yang secara spesialis itu DAS dengan untuk menjadi DAS itu dilakukan dengan kegiatan yang terstruktur di mana ada pendidikan-pendidikan yang ada di situ. Sehingga kalau itu kalau misalnya sudah DAS di lapangan tapi dengan pengalaman yang ada dan sebagainya itu rata-rata ada banyak yang terputus di sini sehingga pengalaman yang ada menjadi pengalaman yang lebih bersifat pengalaman pribadi mengelola kasus tetapi bukan pengalaman yang mungkin nilai tambahnya semakin lebih baik dan sebagainya. Nah ini yang mungkin perlu poin ini yang kurang di kita. Terima kasih.
Lalu kemudian ini untuk tanggapan dari FK Unika Atmajaya untuk minggu kedua, Dr. Wahyudi. Ini dengan topik minggu kedua adalah bagaimana menciptakan program pendidikan dokter layanan primer di Indonesia yang sesuai dengan standar internasional, spesialis generalis. Dari tanggapannya, mereka mengatakan bahwa harus terlebih dahulu di Indonesia ditentukan standar kompetensi dokter layanan primer dan harus memiliki kolegium sendiri. Waktu itu minggu kedua ini adalah dengan Profesor Adi Heru menanggapi bahwa perlunya pendidikan dokter layanan primer yang harus setara dengan secara internasional, jadi perlu pendidikan lanjutan. Jadi setelah lulus, untuk di Indonesia saat ini baru ada tingkat master dan postgraduate training in family medicine atau primary atau layanan primer, yang kemudian diharapkan akan terbentuknya nanti spesialisasi dalam dokter layanan primer, tetapi sebelumnya harus terlebih dahulu terbentuk kolegium. Dan kemarin karena dengan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dan Undang-Undang BPJS, sehingga menunggu nanti peraturan pemerintah untuk dibentuknya prodi layanan primer, prodi dokter layanan primer di FK terakreditasi A, untuk kemudian bertugas untuk melakukan pendidikan dokter layanan primer. Rangkumannya untuk minggu 2 seperti itu, tanggapannya. Ya, Dokter Ana. Poin yang penting memang dibentuknya sistem pendidikan yang terstruktur yang di sini itu kita harap itu sama dengan poin-poin struktur-struktur yang dibangun oleh negara-negara ASEAN dan lainnya, dan seluruh negara-negara yang sudah menjalankan bagaimana mengembangkan pelayanan primer di situ. Harapannya apa? Dengan struktur yang kira-kira sama dengan mereka-mereka yang mengembangkan pendidikan yang sama dengan ini. Nah, kalau itu pada after ke depan itu ada change tenaga dan sebagainya, itu standarnya bisa sama. Karena harapan ini juga untuk menciptakan bahwa nantinya di pelayanan yang akan dikembangkan itu goalnya bisa sama, di mana angka-angka status kesehatannya itu bisa kita mengejar lagi. Ibarat olimpiade kita sudah jauh untuk bagaimana data status kesehatan kita di pelayanan primer ini di tingkat ASEAN, katakanlah demikian. Saya kira mungkin ini bagus untuk yang minggu kedua kita sampai pada fokus memikirkan komponen-komponen apa yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Lalu kemudian untuk di minggu ketiga, salah satu tanggapannya adalah untuk pertanyaan di minggu ketiga, bagaimana dokter layanan primer mampu